Katanya lulusan universitas ternama. Wanita yang manis. Aku jadi penasaran, seberapa butuhnya kau dengan uang? Sue Mingyuan, jadi, ini tempat kau membawaku. Bahkan mahasiswi dari universitas ternama saja rela menjual diri demi uang. Bos, aku tahu kau takkan suka barang murahan seperti ini. Tapi, kan, kita kesini untuk bersenang-senang. Yang penting itu happy. Ayo. Jangan kaku begitu. Hei. Jangan buat bosku kecewa. Jaketmu. Lepas. HMPH. Lulusan universitas ternama. Ternyata cuma segini. Tolong aku. Kau sudah sadar. Sebutkan angkanya. Kau anggap aku ini apa? Tadi malam, kau jadi wanita panggilan di KTV. Bukankah itu demi uang? Siapa yang wanita panggilan? Aku bekerja untuk mencari uang, tapi aku hanya mau uang yang halal. Katakan, berapa uang tutup mulutmu? Kejadian semalam, simpan sampai membusuk di perutmu. Kalau kau bisa kumpulkan 5 juta, selamatkan ibumu. 5 juta. Ini cek 6 juta. Soal kejadian semalam, kalau kau berani buka mulut, hot setengah kata pun, kau akan lenyap. Dari Yunzu. Keluarga Lin dari ibu kota. Kak Suan, jaketmu kemana? Aku sudah memeriksanya. Gadis ini baru hari pertama bekerja. Dia masih bersih. Kalau kau suka, kau bisa membawanya pergi. Semalam itu kecelakaan. Dia menginginkan uang. Aku sudah memberinya kompensasi. Tidak kusangka. Ya, kau ternyata bermain sekotor ini. Putri Bibilin belum juga ditemukan. Dan kau malah membuat masalah seperti ini. Kau senang sekarang. Ayolah, aku. Kan, cuma khawatir kau tidak pulang. Takut kau jadi kaku. Bantu aku selidiki latar belakang gadis ini. Sedetail mungkin. Bayinya sangat sehat. Kalian berdua sudah boleh pulang. Tidak kusangka bisa langsung hamil. Benih Lin Jingxuan, keluarga Lin dari ibu kota, tidak akan pernah mengakui anak ini. Aku hanya bisa sendirian membesarkannya.
bukankah ini gadis yang bersama Lin Jingxuan semalam itu? Kenapa dia menggendong bayi? Tuan, Anda mencari siapa? Dokter baru saja keluar dari sini. Wanita itu, dia melahirkan anak laki-laki atau perempuan? Anda. Oh, saya temannya. Dia baru saja pergi. Anaknya laki-laki. Lalu suaminya tidak menemaninya melahirkan. Aku tidak pernah melihat suaminya. Juga tidak pernah mendengarnya bercerita. Aku hanya ingat dia pernah bilang, dia hamil pada kali pertamanya. Tidak ada suami yang menemani. Hamil pada kali pertama. Jangan-jangan. Malam itu dengan Lin Jingxuan. Paman Lin sudah tidak sabar menimang cucu. Aku harus segera memberitahu Lin Jingxuan. Paman Sun. Di kartu ini ada 6 juta. Coba Anda lihat. Bisakah Anda menolong ibuku keluar? 6 juta. Yao Yao. Meskipun kau sudah mengumpulkan 6 juta ini, tapi dulu, ibumu itu menggelapkan aset keluarga Lin. Nilainya itu lebih dari puluhan juta. Kecuali kau bisa mendapatkan 6 juta lagi. Barulah Paman Sun mungkin bisa menolong ibumu keluar. 6 juta lagi. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Paman Sun, jangan panik. Jangan panik. Sini. Duduklah. Hahaha. Ku dengar kau sudah jadi wanita panggilan. Sampai kapan kau mau begitu? Bagaimana kalau begini saja? Kau temani Paman Sun. Nanti Paman Sun bantu kau kumpulkan uangnya. Bagaimana, Sun Tiancheng? Kau binatang. Tidak mau. Ya, baiklah. Kalau begitu, biarkan ibumu mati di penjara. Ini salah ibu yang tidak becus. Bukan hanya tidak bisa menyelamatkan nenekmu, tapi juga membuatmu ikut menderita. Kak Wenwen, Su Jingyao, kau tidak benar-benar mau sendirian membesarkan anak ini, kan? Kak Wenwen, apa maksud perkataanmu itu? Anak ini aku yang melahirkan. Tentu saja aku juga yang akan membesarkannya. Aku tidak akan merepotkan orang lain. Dulu aku yang membawamu ke bisnis ini. Tapi kau diam-diam malah hamil. Selama 10 bulan ini, aku bahkan tidak membiarkanmu menemani tamu minum. Aku sudah cukup bermurah hati padamu. Kak Wenwen, tunggu sampai masa menyusuinya selesai. Aku pasti akan menghasilkan uang untukmu. Uang yang sangat banyak. Tunggu. Apa kau tahu? Demi mempertahankan anak ini, berapa banyak aturan yang kulanggar, dan sekarang kau menyuruhku menunggu. Aku sudah menghubungi pembelinya. Ada seorang pengusaha kaya yang bersedia membayar 1 juta demi seorang anak. Kita bagi 2. 50-50. Anakmu akan hidup bersama mereka. Itu lebih baik daripada mengikuti ibu yang seorang wanita panggilan sepertimu. Lagi pula, bukankah kau juga butuh uang? Aku tidak akan menjual anakku. Ark. Dasar jalang. Oh, sayang. Kembalikan anakku. Ark, kau itu cuma seorang wanita panggilan. Untuk apa punya anak? Dijual seharga 1 juta. Bukankah itu bagus? Ahahaha. Milikku. Anakku. Anakku. Kenapa tiba-tiba jantungku berdebar? Jingxuan, jangan makan dulu. Jujurlah pada nenek. Kau itu sebenarnya suka perempuan atau tidak? Keluarga Lin kita sudah 9 generasi punya anak tunggal. Kau juga sudah hampir 30 tahun. Gadis-gadis di ibu kota ini, tidak ada satupun yang kau suka. Hah? Gadis-gadis ibu kota, mereka hanya melihat keluarga Lin kita, yang kaya dan berkuasa, dan ingin menumpang hidup. Aku tidak akan pernah menikahi wanita seperti itu. Jingxuan, kalau di ibu kota, tidak ada yang kau suka. Menikahi gadis dari luar kota juga tidak apa-apa, meskipun bukan dari keluarga terpandang. Asalkan kalian berdua saling mencintai. Itu sudah cukup. Nenek percaya pada seleramu, Mom. Tuan muda dari keluarga Sue di Yunzu telah tiba. Kabar baik. Paman Lin. Oh, Ming Yuan. Cepat duduk. Selamat. Paman Lin, Anda akan segera menjadi kakek. Apa? Sue Ming Yuan.
Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Kau ingat tidak? Tahun lalu saat kau datang ke Yunzu, ada seorang gadis. Bukankah ini ulahmu? Pokoknya, sekarang dia sudah punya anak. Dan itu anak laki-laki. Aku akan jadi kakek. Dasar bocah nakal. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Siapa wanita itu? Cepat nikahi dia. Jadikan dia nyonya muda keluarga Lin Jingxuan. Beritahu ibu, gadis dari keluarga mana? Cucuku yang baik. Hal baik seperti ini, kau malah menyembunyikannya dari nenek. Malam itu hanya sebuah kecelakaan. Dia hanyalah seorang wanita panggilan. Sama sekali tidak pantas masuk ke gerbang keluarga Lin Jingxuan. Kau ingat tidak? Dulu, kau memintaku mencari seseorang. Sebenarnya, wanita yang tidur denganmu itu adalah orang yang kau cari, putri dari ibu susumu, Su Jingyao. Apa? Dia putri Bibi Lin. Su Jingyao dari keluarga Su Mingyuan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibunya Su Jingyao, yaitu Bibi Lin, setelah dijebak dan dipenjara, Su Jingyao terpaksa bekerja menemani tamu minum di KTV. Jadi, dia di sana juga demi mencari uang untuk menyelamatkan ibunya, Jingxuan. Sejak kecil kau minum susu Bibi Lin. Setelah Bibi Lin menghilang, seluruh keluarga kita mencarinya. Kau tidak boleh melihatnya menderita tanpa menolong gadis Su Jingyao itu. Kalau dia jadi nyonya muda, bukankah aku akan tamat? Kukira dia benar-benar demi uang. Rela menjual kehormatannya, milik sendiri. Kau anggap aku ini apa? Kau jadi wanita panggilan di KTV. Bukankah itu demi uang? Aku bekerja untuk mencari uang, tapi aku hanya mau uang yang halal. Gadis yang begitu berbakti, dan bahkan melahirkan untuk kita, keturunan keluarga Lin. Kita tidak boleh mengecewakannya. Su Jingyao, di mana dia sekarang? Dia mungkin masih bekerja di KTV itu. Nak. Hanya demi Bibi Lin, yang sudah mengabdi 20 tahun di keluarga kita, kau harus menyelamatkannya. Keluar. Lagi pula, dia demi kau, demi keluarga Lin kita, melahirkan seorang penerus. Tunggu apa lagi? Cepat jemput menantumu pulang. Jingxuan, kau yang bersalah padanya. Kau dan Mingyuan cepatlah pergi. Jangan sampai ibu dan anak itu mengalami celaka. Pelayan Sun, siapkan mobil. Baik, ayo, cepat. Selamat datang, Tuan Muda. Berangkat ke Yunzu untuk menjemput Nyonya Muda dan Tuan Muda kecil pulang. Anakku. Anakku. Jaga dia. Lihat, betapa lucunya anak ini. Aduh, gembul sekali. Nyonya, coba lihat. Anakku, jaga dia. Kalau begitu, kita sudah sepakat. Ya, uangnya akan saya suruh orang transfer. Bawa pergi anaknya. Sini. Ayo, biar ku peluk putraku. Aduh, anak pintar. Chen Wenwen. Kau binatang, ini anakku. Atas dasar apa kau menjualnya pada orang lain? Lucu. Jangan lupa siapa yang memberimu makan. Kau itu hanya seorang pelacur, dan kau pikir dengan melahirkan anak, kau bisa mendapatkan pria kaya. Bahkan ayah kandung anak ini saja, kau tidak tahu siapa. Tanpa aku yang melindungimu, apa kau bisa melahirkannya? Anakku punya ayah, dia bukan. Uangnya sudah ditransfer. Kami pergi dulu. Baik, Tuan Wang. Hati-hati di jalan. Ini. Sayang. Ini anakku. Jangan harap kalian bisa merebutnya. Dasar wanita gila. Beraninya kau menggigitku. Wen, ada apa ini? Kalau tahu begini, jadinya akan seperti ini. Kami tidak akan datang. Biar aku yang urus. Menjaga satu orang saja tidak bisa. Kenapa masih bengong? Pukul dia habis-habisan untukku. Wanita ini. Sayang. Jangan takut, ibu ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kau pikir aku benar-benar menginginkannya? Aku hanya kasihan pada kalian berdua. Berikan padaku. Anakku. Ark.
Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya tiba-tiba jantungku berdebar. Percepat lagi. Entah anak siapa. Tapi lucu juga. Lin Jingxuan, kau di mana? Ada yang mau merebut anak kita. Kalau begitu, kami pergi dulu. Ayah anakku tidak akan melepaskan kalian. Dia adalah pewaris keluarga Lin dari ibu kota. Kalau dia sampai tahu, kalian semua akan mati. Apa? Keluarga Lin? Keluarga nomor 1 di ibu kota. Aku tidak salah dengar, kan? Pewaris keluarga Lin. Mana mungkin, dengan wanita sepertimu, bermesraan di ranjang. Cih. Ah. Siapa yang tidak tahu, Presdir Lin bahkan tidak melirik nona-nona kaya di ibu kota. Mana mungkin dia mau melihat barang sepertimu. Kalau ini benar-benar anaknya, mana mungkin keluarga Lin diam saja. Tuan Wang, Anda jangan dengarkan gadis ini bicara omong kosong. Anak ini, mana mungkin keturunan keluarga Lin. Kalian pergi duluan, biar aku yang membereskannya. Ini. Kembalikan anakku. Jangan gegabah. Kau masih muda. Anak, kami tidak mau lagi. Ambil. Jing Yao. Presdir Lin, kenapa Anda bisa ada di sini? Tidak memberitahu sebelumnya. Ku bilang, kau ini siapa? Apa kau tidak punya sopan santun? Aduh. Tuan Wang, beliau ini adalah Presdir Lin dari keluarga nomor 1 ibu kota. Keluarga Lin. Di mana Su Jing Yao? Anak sialan, diam. Kalau kau berteriak lagi, akan kubunuh anakmu. Sepertinya, dia benar-benar datang mencari gadis sialan itu. Kak Wen, Tuan Muda Sue bersama pria yang tempo hari datang lagi. Dia membawa banyak pengawal. Mereka mencari orang di mana-mana. Jangan-jangan anak ini benar-benar anak Presdir Lin. Tamatlah riwayatku. Menyinggung keluarga Lin. Kita semua akan celaka. Bagaimana ini? Cepat sembunyi. Cepat. Kenapa masih bengong? Presdir Lin. Tuan Muda Sue, di sini ada begitu banyak gadis. Kenapa aku tidak ingat ada yang bernama Su Jing Yao? Apa kalian salah ingat? Jangan banyak omong, Su Jing Yao. Suruh dia keluar. Keluarga Lin adalah keluarga nomor 1 di ibu kota. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Jangan sampai dia tahu. Su Jing Yao. Gadis yang sebelumnya menemani bosku minum. Di mana dia? Oh. Aduh, lihat aku ini. Kalian bicara tentang Yao Yao. Ya, dia sudah lama mengundurkan diri. Hah? Lin Jingxuan. Siapa? Ku bilang, ya, kalau kau mau cari orang, silakan. Tapi kamar ini aku yang pesan. Apa kau tidak tahu aturan? Hah, hei, Presdir Lin. Toilet kami, masih ada tamu. Anda begini tidak baik. Hei. Siapa? Presdir Lin, sudah ku bilang di dalam ada tamu. Mungkinkah Su Jing Yao benar-benar tidak ada di sini? Tadi aku jelas-jelas mendengar suara tangisan bayi. Kenapa ada orang yang membawa anak ke tempat seperti ini? Cari, periksa setiap sudut di tempat ini. Temukan orangnya untukku. Baik. Tuan muda. Tidak menemukan nyonya muda. Tuan muda kecil. Presdir Lin. Yao Yao benar-benar sudah mengundurkan diri. Apa Anda masih tidak percaya perkataanku? Aku cukup mengenal Wen di hadapanku. Dia tidak berani berbohong. Tuan muda Sue benar.
Mana berani Wen berbohong di hadapan orang-orang besar seperti kalian, malah bohong. Suara apa itu? Suara apa? Presdirlin, apa Anda salah dengar? Aku baru saja mendengar suara anak kecil. Siapa sebenarnya yang ada di dalam toilet? Siapa? Ada apa? Aku menggendong anakku sendiri ke toilet. Memangnya harus ditonton, sayang. Mereka siapa? Mentang-mentang kaya dan berkuasa, lalu bisa seenaknya masuk ke kamar pribadi orang lain. Diam. Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti itu pada bosku? Aduh, Tuan Muda Sue, tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu, bagaimanapun. Mereka berdua juga tamu. Presdirlin, Yao Yao benar-benar sudah pergi. Sekalipun Anda menggeledah tempat kami ini, Anda tidak akan menemukannya. Lin Jingxuan, aku di sini. Dia menggendong anak kita. Mungkinkah Jing Yao benar-benar sudah tidak di sini lagi? Gelang ini. Katakan. Berapa uang tutup mulutmu? Kejadian semalam, simpan sampai membusuk di perutmu. 5 juta. Bukankah kau bilang Su Jingyao tidak ada di sini? Lalu gelang ini bagaimana? Aduh. Presdirlin, ini pasti milik tamu yang tertinggal di sini. Kami belum membersihkannya dengan benar. Kau benar-benar berpikir aku semudah itu ditipu. Gelang ini jelas-jelas adalah gelang giok yang dipakai Su Jingyao di tangannya sebelum berhasil mengusir silin itu. Jangan sampai di ruangan ini ada suara apapun lagi. Aduh. Presdirlin, coba Anda lihat tempat kami ini. Setiap hari begitu banyak tamu yang datang. Wanita yang memakai giok ada di mana-mana. Belum tentu perhiasan milik siapa yang pecah. Presdirlin, Yao Yao benar-benar sudah tidak ada di sini lagi. Coba Anda lihat, Anda membawa begitu banyak orang berjaga di sini, membuat semua tamu kami ketakutan. Mungkinkah aku benar-benar salah? Jing Yao benar-benar sudah tidak di sini lagi. Lin Jingxuan, aku di sini, jangan pergi. Sepertinya dia benar-benar tidak ada di sini. Lin Jingxuan, jangan pergi, selamatkan anakku. Bos, ada apa? Jing Yao pasti masih ada di sini. Orang di dalam berbohong. Katakan, sebenarnya Su Jingyao ada di sini atau tidak? Tuan Muda Sue, akan ku beritahu, Su Jingyao benar-benar masih ada di sini. Sebenarnya di mana Su Jingyao? Yao Yao memang masih bekerja di sini, tapi dia hamil, anak orang lain, dan sedang melayani tamu. Omong kosong, mana mungkin Su Jingyao, orang yang seperti itu. Presdirlin, Anda jangan tertipu olehnya lagi. Su Jingyao itu hanyalah orang yang demi uang akan melakukan apa saja. Untuk apa Anda membuang-buang perasaan untuknya? Sejak Su Jingyao datang ke tempat kami, dia sudah sering melayani tamu. Banyak pengusaha kaya yang berebut untuk memeliharanya. Oh, dan juga anak di dalam perutnya itu, entah benih siapa. Barang rugi seperti dia, untuk apa Anda mencarinya? Diam. Aku tidak mengizinkanmu menghina Jing Yao. Lin Jingxuan, aku di sini demi anakku. Aku harus keluar. Hei, hahaha, Presdirlin, pintu toilet kami rusak. Benar-benar tidak ada orang. Minggir.